Hello guys, balik lagi di cerita singkat. Di video kali ini kita akan lanjutkan cerita The Last Frontier episode kelima. Ketegangan di Alaska makin memuncak. Kalau kamu belum nonton episode sebelumnya, link episode lengkapnya ada di kolom deskripsi guys. Nah, sebelum kita mulai, yuk ditekan dulu tombol subscribe-nya guys. Kalau sudah, langsung aja kita bongkar alur ceritanya. Episode 5 dibuka di dalam hutan Alaska yang super dingin. Seorang pemburu sedang berburu rusa. Dalam perjalanan pulang, dia menemukan Kira yang sudah lemas banget, hampir mati kehabisan darah. Pemburu itu langsung menyelamatkannya dan membawa Kira kembali ke perkampungannya. Mereka adalah sekelompok kecil suku asli Alaska. Kembali ke pos komando, Frank, Sydney, Hutch, dan Cole sedang menyusun semua potongan puzzle. Mereka tahu Havelock menyewa hacker usia untuk mencuri Archive 6, yang kemudian diserahkan kepada seorang kurir. Kurir ini yang menggunakan identitas palsu Vincent Tiago sudah tiba di Alaska 24 jam sebelum pesawat jatuh. Ini membuktikan bahwa kecelakaan itu sudah direncanakan. Pertanyaan besarnya adalah, untuk apa dan kenapa di Alaska? Di tengah diskusi, Frank ditelepon, dan penelponnya adalah Havelock. Dia kembali selamat setelah jatuh ke jurang. Havelock mulai memainkan perang psikologis lagi. Kali ini dia menyinggung soal kematian putri Frank, Ruby. Dia bilang untuk melanjutkan rencana mereka harus saling mengerti. Havelock kemudian meminta Frank untuk bicara secara pribadi tanpa didengar oleh yang lain, menyinggung soal rahasia mereka. Rahasia yang dimaksud adalah senjata ilegal yang Frank sembunyikan di rumahnya, yang ditemukan Havelock saat dia menyandra Sarah. Havelock menggunakan informasi ini untuk memeras Frank. Dia kemudian menanyakan satu pertanyaan sederhana. Bisakah aku mempercayaimu? Dengan berat hati, Frank menjawab ya, tahu bahwa dia sekarang terikat dalam permainan Havelock. Tim berhasil melacak panggilan Havelock ke sebuah kamar hotel di Klondike Lodge. Tapi saat mereka menggerebeknya, kamar itu sudah kosong. Havelock sudah pergi, lagi-lagi selangkah di depan. Di sisi lain, Sydney dan timnya berhasil menemukan Archive 6. Hard drive itu ditemukan tersembunyi di kamar hotel yang disewa kurir. Sydney, yang curiga ini adalah jebakan lain dari Havelock, mencoba mencegah Hutch menyerahkan hard drive itu ke FBI. Tapi Hutch, yang mengikuti protokol, tetap menyerahkannya ke FBI untuk dianalisa tim forensik Angkatan Udara. What'd you find? No. Bag it all up. Consider what you're about to do. I'm following. It enters a chain of custody. Wait until I Now you're sounding paranoid. to find that drive and turn it into evidence. Just like... Thank God. Won't let anyone in the house, and if you see something suspicious... Phone's bugged. People watching. Yeah, I understand. Saat Sydney sedang menelpon adiknya dari sebuah bar, Havelock tiba-tiba muncul dan duduk di sebelah Sydney. Dia mengajak Sydney untuk kabur bersamanya, menggunakan Archive 6 sebagai jaminan keamanan mereka. Tapi Sydney menolak. Your team finding my... Why are you smiling? You're right on your feet. like Vienna. Why risk it? Decide you're on. Some beach you go. Should go. Thank you for the beer. Drama keluarga Frank makin memanas. Sarah yang nekat pergi ke kabin menelpon Frank dengan panik. Luke dan Kira tidak ada di sana, dan Trooper Hayes ditemukan tewas. Tepat saat itu, ada laporan masuk. Seorang pemburu menemukan Kira Moore di tengah hutan, hidup tapi terluka. Luke, kata Kira, masih bersama si napi.
Frank langsung membatalkan perburuan Havelock dan memfokuskan segalanya untuk menyelamatkan anaknya. Dia pergi ke desa suku asli tempat Kira ditemukan. Di sana, Kira yang trauma berhasil mengidentifikasi napi yang menyandaranya dari foto, seorang pria bernama Isaac Romero. Frank dan Sarah pun bergegas mengejar jejak Luke. My God, I'm coming with you. Maybe I should come with you. The girl's been through hell. Check up on her, notify her mom. Hello? Anybody? Computer, his phone. He evidently had some kind of psychological brutal murdered his name. Maybe you want to try? Honest with each other. Sarah, yang merasa bersalah, akhirnya menunjukkan sebuah benda yang selama ini dia sembunyikan dari Frank, sebuah gantungan kunci disko kecil. Ternyata, Havelock menitipkan benda itu padanya saat penculikan. Di dalamnya, tersembunyi sebuah micro SD card berisi rekaman suara dari kokpit pesawat sesaat sebelum jatuh. Havelock sengaja memberikannya pada Frank, sebuah petunjuk lain dalam permainan caturnya yang rumit. Frank merasa Sarah tidak jujur kepadanya dan menyembunyikan bukti. Dia jadi sangat marah. Sementara itu, Isaac berhasil merampas sebuah truk lalu membawa Luke ke sebuah gardu listrik terpencil. Luke kembali disandra oleh Isaac Romero, si napi gila. Romero ternyata adalah mantan teknisi jenius dari DARPA yang menderita paranoia parah. Dia percaya pemerintah memata-matai semua orang. Dia membawa Luke ke sana untuk melaksanakan rencana gilanya, meledakkan gardu listrik itu untuk mematikan fasilitas riset militer rahasia bernama HARP. What is this? Langley said. Can they really do that? They want the power supply right here. Sebelum beraksi, dia memaksa Luke untuk merekam video dirinya yang akan dia upload ke internet. Terrorist. All are true. All the listeners, you paying for. Di saat-saat menegangkan, Luke dengan nekat mencoba melawan dan menghancurkan peralatan Isaac. Isaac yang paranoid dan agak stres mengira kawat gigi Luke adalah alat berfungsi sebagai pemancar darurat. Tepat saat Romero akan mencabut kawat gigi Luke dengan paksa, sebuah mainan Tamagotchi kecil milik Kira yang terbawa di saku Luke berbunyi. Romero mengira itu adalah alat pelacak dan menghancurkannya, yang tanpa sengaja menyelamatkan Luke dan memberinya kesempatan untuk kabur. Di saat yang sama, Frank dan Sarah yang mengikuti jejak garam yang sengaja dijatuhkan Luke dari truk penculiknya, akhirnya tiba di lokasi fasilitas HARP. Terjadilah konfrontasi yang sangat menegangkan. Tell your dad to put the gun. Romero menodongkan senjata ke kepala Luke. Frank, demi menyelamatkan anaknya, terpaksa melempar senjatanya. Di saat kritis, Sarah dengan keberanian luar biasa muncul dan menabrakkan mobilnya ke arah Romero, melumpuhkannya. Luke pun berhasil diselamatkan. Like him. Di rumah, keluarga Remnick akhirnya bersatu kembali. Momen itu terasa lega namun juga penuh ketegangan. Sarah mencoba bicara dengan Frank, tapi Frank masih marah karena Sarah menyembunyikan rekaman itu. Frank sadar, meskipun anaknya selamat, perang ini masih jauh dari kata selesai. Di bar lokal tempat acara penggalangan dana untuk keluarga Donnie diadakan, Frank memberikan pidato yang sangat emosional.
Dia mengenang persahabatannya dengan Donnie dan berjanji akan menjaga keluarganya. Acara itu menjadi momen bagi seluruh komunitas untuk bersatu dan saling menguatkan. Across the football field, and the spring just gave me the sweatshirt off his back. His 3-4, he always had my back. In the church, which we will. But tonight, our soldiers. Namun, di tengah suasana haru itu, Sydney mendapat telepon dari adiknya, Molly. FBI ternyata sedang menggeledah rumah ibu mereka, menyita segalanya. Mereka kini secara resmi mengincar Sydney dan bahkan menyadap telepon keluarganya. Sydney, dengan hati hancur, bicara dengan ibunya yang menderita demensia, mencoba menenangkannya, sambil sadar bahwa keluarganya kini terseret dalam masalahnya. Di dalam, Frank dan Hutch akhirnya mendengarkan isi flash disk dari Havelock, berisi rekaman suara kokpit pesawat. Dan dari rekaman itu, Frank menemukan sebuah kebenaran yang mengejutkan. Kecelakaan itu bukan disebabkan oleh Havelock. Berdasarkan data dari hard drive Archive 6 yang ternyata palsu dan berisi data navigasi, Frank menyimpulkan teori gila. CIA sengaja menjatuhkan pesawat itu untuk membunuh Havelock. Dan kurir itu mungkin bekerja untuk CIA. Episode ini ditutup di saat Frank diberi info krusial oleh Deputy Marshal Stephen Cole. Dia nontonin video lama yang pernah diupload Romero ke internet. Ternyata, rencana asli Isaac Remoro adalah membuat perangkap dari kelemahan sistem HARP. Jika saklar yang rusak berhasil diperbaiki dan saklar dihidupkan kembali, akan membuat fasilitas itu koslet dan meledak. Ini akan membuat seluruh Alaska kehilangan listrik. Frank langsung memerintahkan Cole untuk segera menghubungi jenderal yang berwenang di militer. Tapi terlambat, tiba-tiba listrik di bar dan seluruh kota sudah padam. Gila banget kan episode 5? Mulai terungkap, ternyata CIA yang jadi dalang semua krisis ini. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan kelanjutan ceritanya ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.